Bang Gion melihat yang sedang ramai diperbincangkan mengenai kasus Jessica Wongso ini, abang sendiri pandangan abang pribadi sebagai pendapat hukum sekaligus sebagai ketua Papindo nih, Satuan Artis Film Indonesia, gimana melihatnya? Ya, kita bicara masalah hukum dulu ya, bahwa kasus Jessica Wongso ini kan sudah mempunyai putusan hukum yang ingkrah, ya, tetap, yang artinya sudah dijalaninya proses-proses hukum yang selama sudah putusan hukum kalau salah 20 tahun, sedang menjalani 7 tahun. Ketika persoalannya sekarang adalah diangkat di dalam film dokumenter. Nah, film ini kan merupakan suatu peristiwa dan fakta yang ada pernah terjadi. Jadi dokumenter adalah suatu film peristiwa yang sudah terjadi. Nah, film-film yang peristiwa yang fakta ini beda dengan film-film yang lain genrenya. Maka persoalannya adalah sekarang kasus-kasus yang pernah terjadi yang sudah adanya putusan hukum yang sekarang ini, seharusnya film tersebut tidak bisa menjadi salah satu bagian untuk perdebatan atau bagian dari pendapat hukum, karena putusannya sudah ingkrah. Persoalan sekarang ini kan kontennya dibangun lagi kan, dengan secara film itu kan. Nah, ketika konten itu dibangun lagi, maka pendapat-pendapat itu lahir. Pendapat hukum, pendapat seorang saksi, atau peristiwa hukumnya dilahirkan kembali itu pada saat kejadian. Nah, akhirnya apakah ini akan menjadi polemik? Bisa saja terjadi. Nah, saya sebagai seorang produser film sah-sah aja membuat film dokumenter ini, tetapi kita tahu akan terjadi efek domino apa yang akan terjadi nanti. Gitu. Bang, kalau melihat filmnya sendiri, abang melihatnya apa pesan yang disampaikan dari film dokumenter ini sehingga begitu dahsyatnya diterima oleh masyarakat Indonesia? Saya rasa gini, kalau ketika kita melihat film tadi kan ada beberapa secara konsep dan konten. Konsep film ini sebenarnya sudah memenuhi standar film memang untuk dokumenter. Tetapi ada konten-konten yang konsepnya mungkin akan menjadi satu-satu pendapat yang secara ambigu, pendapat menjadi pertanyaan, pendapat menjadi persoalan, apakah terjadinya peristiwa hukum, terjadinya adanya peristiwa pidana itu seperti itu. Lalu kalau kita lihat korelasi hukumnya juga akan dikait-kaitkan. Nah, ini akan membangkitkan suatu boleh dibilang peristiwa-peristiwa hukum yang lalu yang akan mungkin dimunculkan kembali, lalu akan dikonfrontir dengan para pelaku hukumnya. Arti pelaku hukum itu penegak hukum, baik pengacara, jaksa, hakim dan sebagainya, ya kan, gitu ya. Nah, ini menurut saya ya akan menjadi salah satu, mungkin akan menjadi penggiringan opini. Kalau opini masyarakat pun boleh sah-sah aja kan. Gitu. Mas, film ini kan mengangkat sebuah kasus ya. Kasus itu kan menghadirkan sebuah bagian, salah satunya pelaku. Nah, pelakunya ini masih menjalani hukuman. Apakah itu etis, Mas, dibuatin sebuah film? Kalau saya dari kacamata orang film, sebelumnya tidak boleh dibuat dulu. Karena kan masih ada perjalanan kasus ini, artinya perjalanan hukumnya yang akhirnya menjadi suatu secara mentality si terdakwa tadi itu kan menjadi sesuatu sindrom juga. Apalagi beliau ini kan juga masih menjalani proses hukum. Lalu ketika ini dijadikan suatu polemik, artinya dalam film dalam film itu menceritakan peristiwa, kan akhirnya menjadi polemik, pendapat dan sebagainya, akhirnya ramai lagi. Nah, ini akan menjadi salah satu sindrom juga. Ini yang harus diperhatikan. Kalau saya dari kacamata saya pribadi, itu film sah saja dibuat, tetapi sebaiknya sioganya ketika nanti putusannya sudah selesai, sudah menjalani, itu sah saja harus dibuat film. Bang, tapi film itu bisa dijadikan bukti baru dong kalau dalam dokumenter itu? Kenapa? Bisa dijadikan bukti baru nggak film itu? Kalau nggak salah ini kan sudah dijadikan upaya peninjauan kembali lebih dari sekali masa. Saya rasa tidak ya, tapi akan menjadi pendapat hukum. Pendapat hukum itu masing-masing bisa, kecuali menemukan mafhum yang luar biasa. Mafhum yang luar biasa artinya mafhum yang tidak pernah ditemukan, yang memang tidak pernah dilahirkan
lalu ada barbuk, saksi ahli, dan mengedepankan tadi pendapat-pendapat hukum yang memang kuat. Bang, terus seperti apa mungkin ketika masyarakat terhipnotis lah ibaratnya Bang, menginginkan dibuka kembali keadilan untuk Jessica, mereka berpendapat bahwa Jessica tidak bersalah, itu gimana Bang, mungkin bisa harus lewat jalur apa mekanisme Bang? Kalau menurut saya itu kan sesuatu yang tidak mungkin ya, karena sudah menjalani putusan, lalu sudah bukan kadaluarsa hukum yang artinya sudah menjalani mungkin sudah hampir 7 tahun. Lalu novum ini yang dicari novum yang kan sudah pernah dilakukan juga pada saat peninjauan kembali, novumnya itu tidak bisa menjadi alat sebagai bukti untuk meringankan si Jessica. Nah, kalau ini ditekan atau itu diangkat untuk agar ada penggiringan opini, itu saya rasa akan menjadi kontradiksi hukum nantinya. Kontradiksi pendapat hukum itu macam-macam kan nanti. Nah, apakah nanti dari kontradiksi ada bukti-bukti baru yang luar biasa itu maksud saya itu sesuatu yang tidak pernah terjadi, lalu memang ada bukti yang nggak bisa disampaikan untuk meringankan, bisa saja kan. Karena ada kasus juga kan dulu siapa tuh yang pernah terjadi ketika dia sudah menjalani hukum baru terbukti bahwa dia nggak salah itu. Nah, Sengon Karta. Nah, kasus Sengon Karta itu kan sudah ada juga bukti bahwa ketika dia berjalanan putusan hukum sudah dijalani tapi dia bersalah. Artinya ini bukan tidak bisa dilahirkan seperti itu. Hakim itu seperti apa? Kuat atau diperbolehkan atau seperti apa? Kalau menurut saya gini, keputusan hakim itu sudah melihat daripada pada fase-fasenya. Artinya sebagai fase pertama melihat daripada barang bukti, saksi ahli, nah petunjuk. Nah, jadi tidak mungkin hakim itu memberikan putusan sesuatu yang tidak melewati fase-fase tadi. Artinya itu persyaratan standar. Tidak ada keyakinan hakim tidak melewati dari bukti saksi ahli, petunjuk atau itu. Nah, saksi ahli juga kan diambil bukannya hanya satu bisa. Ini kan menjadi salah satu diskresi ya. Jadi artinya majelis pasti membentuk suatu keyakinan bahwa Jessica memang bersalah dengan alat bukti tersebut. Tidak mungkin berarti majelis itu bahwa mengambil putusan dengan sepihak. Bang, ada nggak